Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Mas D. Berapa episode lagi tamat, Min? Nah, ini aja Mimin nggak tahu ya, novelnya tuh udah tamat atau belum. Ada sekitar hampir 500-an chapter ya. Mungkin 100 episode kita bisa tamat teman-teman kita, tapi nggak tahu ya bakal gimana ke depannya. Dan makasih banget buat Mas D udah support Mimin lewat Saweria. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Yuk langsung saja pada video terbaru. Lebih dari 1200 hari telah berlalu sejak Lo Feng memulai pengasingan keduanya. Saat itu, langit di atas kota Huyang begitu cerah dan suasana perbatasan kerajaan Yu tampak tenang. Namun ketenangan itu hanya di permukaan. Dari kejauhan, seorang lelaki berjubah abu-abu memasuki kota melalui gerbang selatan. Langkahnya ringan, nyaris tak terdengar. Bahkan udara seakan segan menyentuh sosoknya. Jadi ini kota Huyang, gumamnya lirih. Matanya menyapu pemandangan kota yang megah. Untuk sebuah kota perbatasan, tempat ini sungguh makmur, tidak kalah dibanding kota utama dari kerajaan besar. Meskipun ia hanya melayang pelan di langit, tak satu pun dari para kultivator di bawah sana yang bisa mendeteksinya. Ini bukan karena keberuntungan. Lelaki itu dikenal oleh kalangan dunia gelap sebagai Ying Chang, sudah terbiasa menyelimuti dirinya dalam wilayah kosmik mikro. Teknik penghilang jejak tingkat tinggi yang membuatnya nyaris tak terlihat bahkan oleh para dewa sejati abadi. Tiba-tiba langit bergemuruh. Sebuah harta karun terbang raksasa melesat dengan kecepatan tinggi, menciptakan gelombang tekanan udara yang mengguncang gedung-gedung sekitar. Para kultivator terpaksa terbang mundur. Bahkan beberapa dewa sejati ruang hampa tampak tak punya pilihan selain menghindar. Yin Chang menoleh sekilas, lalu menghela napas pelan. Keturunan keluarga besar, tentu saja mereka merasa hukum tak berlaku bagi mereka. Di dalam harta karun itu, tawa dan musik bersautan. 6 keturunan keluarga terkemuka sedang berpesta, ditemani musisi, pelayan, dan pengawal. Namun sebelum tawa mereka selesai, udara sekitarnya perlahan berubah. Sumber hukum dimanipulasi secara halus, tanpa perlu senjata, tanpa perlu mantra. Dan dalam satu tarikan napas, semua makhluk hidup dalam harta karun itu berubah menjadi debu. Tubuh mereka lenyap, tak bersisa, seakan tak pernah ada. Harta karun itu kehilangan kendali, meluncur membentuk busur di langit, lalu menghantam formasi pelindung rumah gua di kejauhan dan jatuh ke jalan. Yin Chang hanya melintas perlahan di atas reruntuhan. Tatapannya acuh tak acuh. Habisi mereka yang berani bersikap sombong. Itu sudah sewajarnya, katanya pada dirinya sendiri, lalu kembali melayang santai seperti tak terjadi apapun. Kejadian semacam itu bukan hal baru baginya. Dalam setiap misinya, Yin Chang tak pernah ragu menghabisi siapapun yang menghalangi, bahkan jika hanya karena tatapan meremehkan. Tak lama kemudian, langit bergetar oleh kehadiran seekor binatang eksotis raksasa bersisik hitam dengan 3 pedang besar di punggungnya. Di atas kepalanya berdiri seorang pemuda berpakaian lapis baja penuh wibawa. Komandan Gao Wushui telah tiba, seru para penjaga di sekitar memberi hormat. Gao Wushui menatap reruntuhan dari atas tunggangannya. Wajahnya serius dan aura dewa sejati abadi memancar dari tubuhnya.
Laporan, 6 keturunan utama tewas seketika, termasuk dari keluarga kerajaan Qiumeng dan klan Jiang. Tidak ada jejak, tidak ada fluktuasi energi. Gao Wushui mengerutkan dahi. Harta karun mereka masih utuh. Ini bukan perampokan, ini eksekusi. Wilayah kosmik miliknya menyelimuti tempat kejadian, tapi tak menemukan petunjuk berarti. Ia menghela napas berat. Pembunuhnya dewa sejati abadi yang sangat berpengalaman dan cerdas. Pihak pengawal Huyang segera mengirim laporan ke para tetua dan bangsawan kota. Istana pun gempar. 6 keturunan keluarga besar dihabisi siang bolong tanpa jejak. Selidiki, gunakan semua sumber daya. Klan Jiang menuntut penjelasan. Jika pelakunya tidak ditemukan, ini akan menjadi aib bagi kota Huyang. Namun waktu berlalu dan tak satu pun petunjuk ditemukan. Kamera pengawas tidak merekam apapun. Formasi pengamatan kota tidak mendeteksi anomali. Pelakunya seperti bayangan. Sementara itu, Ying Chang terbang rendah di antara gedung-gedung tinggi kota Huyang, menyamar seperti kultivator biasa. Tidak ada pengejar, tak satu pun petarung kuat mencariku, gumamnya sambil tersenyum tipis. Dia tahu menghabisi anak keluarga besar memang berisiko, tapi ia telah menghadapi yang lebih parah, bahkan pernah menghabisi anak dari seorang penguasa kekacauan primal. Dan mereka punya ratusan anak lainnya, 1 atau 2 mati, siapa peduli, ejeknya dalam hati. Ia mengeluarkan token transmisi aula kegelapan, benda hitam pekat yang terhubung dengan jaringan informasi rahasia. Aku ingin membeli semua informasi tentang Lao He, katanya dingin. Jawaban pun datang. Informasi lengkap tentang Lao He bernilai 100 pasir kosmik. Ying Chang, saldo Anda tersisa 829.200 pasir kosmik. Mata Ying Chang menyipit melihat gambar holografis Lo Feng. 6 pasang sayap keemasan mengambang di tengah arus kekacauan primal. Ia mulai menganalisis jurus dari alam kekacauan primal, tapi tetap saja tubuh dewa yang terkena pukulanku tak akan selamat. Ying Chang menyeringai. Dia masih mengasingkan diri. Saat yang tepat untuk menyerang adalah ketika ia membuka pertahanannya. Di sisi lain, di dalam kediaman bawah tanah, rumah gua ke-913, suara menggelegar menggema dari dalam menara bintang. Tubuh dewa berukuran 18 miliar kilometer berdiri gagah, dikelilingi material langka yang meleleh menyatu ke dalam tubuh besar itu. Fondasi tubuh baruku selesai, gumam Lo Feng dengan penuh ketenangan. Tidak seperti penyempurnaan tubuh sebelumnya yang kasar dan bergantung pada kekuatan semata. Kali ini struktur tubuh dewanya terbentuk halus dan rumit, seperti harta karun rahasia tingkat tinggi. Dia menggenggam erat udara kosong. Seketika, kekuatan luar biasa meledak dari gerakannya yang sederhana. Segalanya menjadi ringan dan luas, tetapi kekuatannya naik berkali-kali lipat. Sekarang, aku bahkan lebih kuat daripada sebelumnya, ujarnya pelan, senyumnya mengembang. Ia telah menyelesaikan tahap kedua dari diagram kekuatan besar kekacauan primal. 1 tahap lagi menuju kesempurnaan. Aku akan jalan-jalan sebentar, mungkin menikmati udara luar setelah lama berlatih. Lo Feng meninggalkan aula bawah tanah, tak menyadari bahwa bayangan kematian sudah mengintainya dari kejauhan. Setelah sekian lama mengasingkan diri dalam retret, Lo Feng akhirnya keluar dari gua pertapaannya. Tidak butuh waktu lama sebelum Morosa dan Moyu Qingyan segera mendatanginya. Tuan, masa retreat kali ini terlalu singkat, keluh Morosa mendarat ringan di depan Lo Feng dengan ekspresi kecewa. Hari-hari santai itu belum cukup. Lo Feng tersenyum tipis. Durasi retreat tidak bisa ditentukan sembarangan. Apakah pasir kosmikmu sudah habis? Morosa tertawa senang. Tuan tahu saja aku hampir kehabisan. Tanpa banyak berkata, Lo Feng melemparkan sebuah botol giok tinta ke arahnya. Morosa menangkapnya dengan cekatan dan saat dibuka, mata Morosa bersinar. Wah, lebih dari 100 pasir kosmik dan beberapa kristal kekacauan primal juga. Wajahnya berseri-seri. Tuan sungguh dermawan. Di seluruh kota Huyang, tak ada yang lebih murah hati dari Anda.
Sudahlah, jangan terlalu banyak memuji, sahut Lo Feng sambil tertawa riang. Ia tahu Morosa memang membutuhkan sejumlah sumber daya untuk bertahan, terutama setelah ia melarangnya mencari uang sendiri. Tak lama kemudian, Moyu Qingyan juga tiba, menurunkan perahu terbang miliknya dan membungkuk hormat. Morosa menyikut bahu Qingyan sambil tertawa. Kau juga pasti menikmati masa retreat Tuan. Banyak kekuatan besar pasti mendekatimu, seperti mereka yang mencoba mendekatiku. Qingyan mengangguk. Benar, saat Tuan retreat, beberapa kekuatan di kota Huyang tidak bisa menemui Tuan. Jadi mereka datang padaku. Aku tolak sebagian besar dari mereka, tapi tak berani menolak 13 kekuatan utama. Aku menerima hadiah mereka, totalnya sekitar 300 pasir kosmik. Lo Feng mengangkat alis dan menatap Morosa. Qingyan saja bisa dapat segitu. Kau tadi bilang hampir kehabisan. Tuan, aku memang dapat cukup banyak hadiah, tapi hidup di kota Huyang mahal, jawab Morosa sambil nyengir. Lo Feng bertanya serius, mereka memberimu itu sebagai hadiah atau suap? Morosa menggeleng. Bukan suap, Tuan. Aku hanya memberikan token transmisi. Jika mereka punya pesan, mereka bisa menyampaikannya lewatku. Aku tidak berjanji apapun. Aku juga hanya menyampaikan pesan, tidak berani mengambil keputusan, tambah Moyu Qingyan. Namun Dewa Abadi Suyo dari klan Shu menitipkan pesan. Ia ingin menjamu Tuan. Lo Feng mengangguk pelan. Klan Shu memang salah satu keluarga pribumi tertua dan terkuat di kota Huyang. Baiklah, kita akan bertemu dengannya. Setelah kontak dilakukan, Qingyan melapor. Ia mengundang Tuan malam ini di Menara Bunga Impian. Lo Feng tersenyum samar. Sudah lama aku tak ke sana, terima undangannya. Sementara itu, di klan Molly, di tempat lain, Gao Wushui tengah mengunjungi gurunya Molly Xiao yang tersenyum saat melihat murid favoritnya. Bagaimana kemajuanmu dengan teknik binatang pembelah langit 3 pedang? Aku akhirnya bisa menyelesaikan semua manuvernya, jawab Gao Wushui dengan hormat. Teknik itu luar biasa, benar-benar layak disebut harta rahasia aliran mekanik tingkat abadi. Molly Xiao mengangguk bangga. Kau memang punya bakat dan tekad kuat. Belum lama menjadi dewa sejati abadi, tapi sudah sejauh ini. Gao Wushui menunduk sedikit. Namun banyak dewa sejati abadi yang tidak puas karena aku diangkat sebagai salah satu dari 10 komandan Garda Huyang. Biarkan saja, balas Molly Xiao ringan. Mereka hanya cemburu. Yang penting kau cocok mengoperasikan harta aliran mekanik. Bahkan jika kemauan spiritualmu bisa menembus batas, aku akan mencarikanmu tempat di salah satu 10 legion Huyang. Gao Wushui mengangguk. Namun dalam perjalanannya melewati taman, ia dicegat oleh Molly Fei Yun dan Dia Rongqi. Kakak senior Gao, ayo kita bersenang-senang malam ini, ajak Fei Yun sambil tersipu. Gao Wushui tersenyum canggung. Ia tidak pernah tertarik pada hubungan romantis. Fokusnya hanya pada kultivasi. Sebelum sempat menolak, muncul sosok lain. Itu Molly Lian, saingan lamanya. Komandan Gao, sapa Lian, melemparkan sebuah batu memori ke arahnya. Kau membenci kejahatan. Coba lihat ini, bukti kejahatan Mei Wuqi dari keluarga Mei Wu. Gao Wushui memeriksa isinya, ekspresinya berubah. Miliaran warga dari kota Fangjiu diculik, disiksa dalam kota berdosa miliknya. Molly Lian mengangguk penuh sindiran. Kau bilang kau membenci kejahatan, sekarang buktikan. Tanpa berkata apapun, Gao Wushui pergi, tapi Molly Lian tertawa kecil. Kita lihat saja siapa yang akan jatuh duluan. Ketika malam hari di Menara Bunga Impian, Lo Feng tiba di tempat yang megah, diiringi Morosa dan Moyu Qingyan. Suyo menyambutnya dengan senyum lebar. Saudara Lo He, akhirnya kita bertemu kembali. Lo Feng membalas ramah. Saudara Suyo terlalu sopan. Suyo tertawa. Untuk menjamu tamu sebesar dirimu, aku bahkan datang lebih awal. Semua sudah kusiapkan. Mereka terbang bersama ke ruang utama. Pelayan-pelayan menyambut dengan hormat. Suyo sempat menyombongkan diri. Klan Shu, kami telah berada di kota Huyang selama lebih dari 1 juta era. Kami tahu segala rahasia kota ini. Lo Feng tersenyum. Reputasi Klan Shu memang
tidak ada duanya. Sesampainya di ruang utama, Master Menara Bunga Impian menyambut mereka. Ia membungkuk dalam-dalam. "Bagaimana dengan musik?" tanya Suyo dengan santai. "Aku yakin Tuan Lauhe ingin hiburan." "Tergantung keinginan beliau," jawab Master Menara tersenyum hormat. Namun Lofeng melambaikan tangan. "Tak perlu, biarkan Araya saja yang datang." Master Menara sedikit terkejut lalu mengangguk. "Tuan Lauhe memang menyayangi Araya. Itu karena teknik ilusimu terlalu kuat. Aku bisa hanyut," saut Lofeng sambil tertawa. Suyo pun menuntunnya masuk lebih dalam ke dalam perjamuan. Sementara para pelayan menyiapkan hidangan dan Araya dipanggil diam-diam. Dari kejauhan, Master Menara memandang mereka. Ia menghela napas dalam hati. "Lauhe tetap tak bisa kugoda masuk dalam jaring ilusi." Menara Bunga Impian bersinar terang malam itu, dihiasi lampu-lampu ilusi yang berkelap-kelip di antara kabut spiritual. Selain Lofeng dan Suyo, dua sosok yang baru tiba, masih ada dua tamu terhormat lainnya yang duduk di kursi kehormatan. Seorang pria berambut biru dan seorang pemuda berjubah ungu. Ketika Lofeng dan Suyo perlahan mendarat di pelantaran istana, kedua tamu tersebut menoleh, memperhatikan kedatangan mereka dari kejauhan. "Itu dia, Suyo dan Lauhe," seru pria berambut biru dengan nada kagum. Belakangan ini nama Lauhe terus diperbincangkan. Dia sendirian menghancurkan faksi pasukan kegelapan dan bahkan menghabisi pemimpin asosiasi ular piton darah. Prestasi yang tidak bisa diremehkan. Pemuda berjubah ungu mengerutkan alisnya lalu mencibir ringan. Hanya faksi kekuatan kegelapan. Mereka memang tampak menyeramkan, tapi pada akhirnya mereka semua tunduk di bawah 5 keluarga besar kita. Setiap butir pasir kosmik yang mereka kumpulkan pun akhirnya harus mereka serahkan pada kita." Pria berambut biru menyeringai mengangkat cawan anggurnya. "Mungkin, tapi jika bicara soal kekuatan pribadi, kita kalah jauh dibandingkan Lauhe atau Suyo. Kita bisa lahir dengan segalanya, tapi mereka benar-benar bertarung untuk setiap langkah mereka." Mei Wuchi, pemuda berjubah ungu, mendengus acuh. "Itu karena mereka bukan siapa-siapa sejak lahir. Sumber daya, warisan, bimbingan, semua harus mereka kejar mati-matian. Sedangkan kita dilahirkan dengan itu semua." Ya, dan ironisnya, meski kita punya semua itu, sebagian besar dari kita bahkan gagal menembus tingkat dewa sejati abadi. Pria berambut biru tersenyum getir. Sedangkan mereka justru punya harapan untuk menantang batas, mungkin bahkan mencapai tingkat penguasa kekacauan primal. Mei Wuchi tertawa terbahak-bahak. "Apakah kau pikir mudah menjadi penguasa kekacauan primal? Mereka harus melewati lautan darah dan gunung mayat. Sebagian besar akan mati sebelum melihat cahaya itu." Di sudut ruangan, Lofeng dan Suyo telah duduk. Para pelayan mereka duduk tenang di sisi, sementara alunan melodi ilusi Araya memenuhi udara. Lofeng menutup mata, tenggelam dalam dentingan nada dan irama. Ia secara alami mengaktifkan teknik 7 emosi pemurnian hati dari teknik Lei Yuan. Emosi dalam musik seolah membersihkan pikirannya. Teknik ini berbeda dari teknik biasa yang ia gunakan untuk memperkuat tekad. Kali ini, ia membiarkan dirinya larut dalam rasa dan kenangan. Suyo meliriknya lalu tersenyum kecil. Lauhe ini benar-benar menikmati melodi ilusi. Pantas saja dia sampai berseteru dengan asosiasi piton darah demi musisi kecil ini, bisiknya walau suaranya tak sampai mengganggu Lofeng. Saat musik berhenti, Lofeng membuka mata. Sebuah senyum damai menghiasi wajahnya. Indah, benar-benar indah. Dalam melodi ini, aku bisa menembus semua penyesalan dalam perjalananku sebagai kultivator. Araya berdiri dan menunduk dalam. Aku sangat berterima kasih yang mulia atas penghargaan Anda. Berkat dukungan Lofeng, reputasi Araya di Menara Bunga Impian melambung tinggi. Bayarannya meningkat 10 kali lipat dan tak ada yang berani mengusiknya. Bahkan klan 1000 daun anggur pun kini lebih mudah bernapas di kota Huyang.
Kamu telah banyak berkembang, puji Lo Feng sambil tersenyum. Lanjutkan seperti ini. Dengan hormat, saya mohon pamit, jawab Araya penuh rasa hormat. Suyo menatap Lo Feng dengan senyum geli. Saudara Lo He benar-benar murah hati. Musisi kecil itu sangat beruntung dirawat olehmu. Lo Feng tertawa lepas. Aku benar-benar tenggelam dalam musik tadi, sampai lupa kau ada di sampingku. Tak masalah, aku pun ikut menikmati, balas Suyo. Lalu ia mengubah nada bicaranya. Saudara Lo He, sejauh mana kau memahami seluk-beluk kota Huyang? Aku hanya tahu dasarnya, jawab Lo Feng jujur. Sang Tianyang telah memberiku gambaran umum tentang kekuatan-kekuatan di kota ini, termasuk beberapa dewa sejati abadi. Tapi detailnya belum aku pelajari lebih jauh. Suyo mengangguk. Wajar saja kau baru berada di kota Huyang selama 1 abad. Itu belum lama, namun cepat atau lambat kau akan menyadari bahwa di balik kemewahan kota ini terdapat banyak rahasia yang kelam. Lo Feng memandangnya penuh perhatian. Sejauh ini aku hanya berseteru dengan asosiasi ular piton darah, dan itu pun sudah hancur. Suyo mengangguk pelan. Namun kehancuran itu telah membuatmu jadi sorotan. Sekarang 5 keluarga besar dan pasukan kerajaan Shi, mereka semua mulai melirikmu. Kediaman penguasa kota dan pasukan kerajaan Shi sedang bertarung diam-diam. Mereka tidak akan bertarung langsung, tapi akan mengerahkan individu-individu kuat seperti kita dan menawarkan berbagai keuntungan untuk menarik pihak luar ke sisi mereka. Suyo memiringkan kepala, menatap Lo Feng dan penuh makna. Dengan kekuatanmu sekarang, saudara Lo He, kau adalah salah satu aset paling berharga di kota ini. Tak lama lagi, mereka pasti akan mencoba merekrutmu atau menyingkirkan dirimu. Sebelum video berakhir, Min mau bilang jangan lupa like-nya ya dan komennya membagongkan.